Baik, bisa Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kalau sudah siap silahkan siapkan dulu nih alat tulisnya untuk pembelajaran hari ini. Oke, kalau sudah, kita buka dulu pembelajarannya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak sekalian, minggu kemarin telah mempelajari apa kita? Judul besar atau garis besarnya aja nih. Tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kemarin kita telah mempelajari perkembangan yang ada di Indonesia ya, yaitu demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan lembaga-lembaga negara. Silahkan anak-anak sekalian buka buku LKS-nya halaman 51 bagian 3, yaitu lembaga-lembaga negara. Oke, silahkan. Sudah? Oke, kalau sudah, yang pertama kita harus ketahui yaitu pengertian lembaga. Nah, lembaga negara di sini adalah institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Nah, yang berarti lembaga negara merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Untuk lembaga yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Dan yang terakhir, hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Nah, untuk tugas dan wewenang MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenangnya seperti berikut ya. Yang pertama, ada mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden dan menjadi presiden apabila presiden mangkat berhenti diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Nah, untuk wewenang selanjutnya bisa dilihat dalam LKS ya, halaman 51 tadi. Nah, untuk selanjutnya, anggota MPR itu mempunyai kewajiban sebagai berikut pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Yang pertama, mengamalkan Pancasila. Kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. Keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan. Yang kelima, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Sampai di sini apakah ada yang dipertanyakan tentang MPR? Tentang lembaga yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau tidak ada, kita lanjut ke lembaga yang kedua yaitu Presiden. Bagaimana seseorang dapat menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syaratnya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Maksudnya adalah dia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain ya, karena kehendaknya sendiri. Nah, ini terdapat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara.
pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mampu secara rohani dan jasmani, yaitu maksudnya adalah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presidennya ya. Ini terdapat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang terdapat pada pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nah, untuk syaratnya tadi tuh lebih diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi presiden dapat dipilih kembali ya, namun untuk 1 kali saja. Nah, ini terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, jika tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya ya tentang presiden ini, yaitu apakah presiden atau wakil presiden ini dapat diberhentikan dalam masa jabatannya? Oke, siapa yang bisa jawab? Kalau tidak bisa, kita lanjut ke WA nanti ya. Oke, Ibu lanjut dulu. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar yang dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden atau pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kekuasaan presiden yang diatur dalam Undang-Undang 1945 nih, yaitu yang pertama mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya bersama DPR pada pasal ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Ketiga, memegang kekuasaan tertinggi. Maksudnya adalah kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menyatakan keadaan bahaya. Terdapat pada pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya bisa dilihat di LKS-nya ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang pertanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjut ke lembaga yang ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, terdapat pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang yang terdapat pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, ditentukan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang mana dijelaskan dalam pasal 7 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Nah, untuk fungsi DPR sendiri ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, untuk fungsi legislasi nih, DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden. Yang kedua, ada fungsi anggaran DPR berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. DPR juga memiliki hak ya yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Apa sih hak interpelasi itu? Yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang kedua yaitu hak angket, yaitu
melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan atau kebijakan pemerintah atas mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air maupun di tanah internasional. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke lembaga yang terakhir, ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia terdapat pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Untuk kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama yaitu mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang. Berarti yang dimaksud adalah berkaitan dengan otonomi daerah ya, hubungannya pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, serta pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, ikut membahas rancangan undang-undang. Maksudnya, berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, yaitu APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang terakhir, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR. Sampai di sini nih, apakah ada yang dipertanyakan? Kalau tidak ada, kita simpulkan saja pertemuan hari ini karena waktunya telah habis ya. Oke, kesimpulannya yaitu kita telah mempelajari lembaga. Namun karena waktu kita tidak cukup, kita hanya mempelajari 4 lembaga, yaitu lembaga negara yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada Presiden, yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang terakhir ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, semua itu selalu dalam satu kesatuan untuk menjalankan pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk minggu depan kita tetap melanjutkan materi ini ya, namun lembaga negara selanjutnya yaitu seperti contohnya Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.